Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema pembahasan tentang pan-islamisme, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita memahami qadha dan qadar dan apa kaitannya dengan kebebasan manusia. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan, yaitu tentang pembaharuan pendidikan di situ. Jadi, menurut Jamaluddin Al-Afghani, tidak ada satupun dalam prinsip Islam itu yang bertentangan dengan sains ataupun akal. Jadi, katanya Afghani, itu di antara kelemahannya umat Islam itu adalah karena kita lemah di ranah sains. Jadi ada sebagian orang itu yang anti yang namanya sains. Jadi ada pemahaman orang itu yang katanya Islam itu anti dengan sains. Padahal umat Islam itu harus berpikir filosofis di situ dan tentunya ilmiah. Kalau kita merujuk ke dunia barat misalnya, kemajuan yang ada di barat itu disadari oleh Jamaluddin Al-Afghani itu dikarenakan berkembangnya ilmu pengetahuan di situ. Nah, untuk itu Jamaluddin Afghani di sini mengajak umat Islam itu untuk belajar dari barat di situ. Jadi jangan kita itu anti sains di situ. Karena Islam itu sangat mendukung yang namanya kemajuan di situ. Jadi kalau misalnya kita tahu ya sejarah peradaban dunia barat itu, salah satu contoh yang paling mendunia adalah misalnya penemuan mesiu di situ, terus kompas, senjata api. Jadi mesiu di zaman Cina Islam itu sebenarnya sudah ada, dan kompas itu juga tentunya digunakan untuk menjelajah ke dunia, untuk menemukan sebuah pengetahuan yang mungkin itu tidak ditemukan oleh manusia. Jadi kalau kita tahu ya juga sebenarnya kompas itu kan bukan ditemukan pertama kali oleh barat. Akan tetapi umat Islam sebenarnya juga udah kenal yang namanya kompas itu, dimana itu untuk menentukan atau menghitung falak di situ, untuk menguasai ilmu perhitungan. Dan yang paling berpengaruh sekarang itu kan adalah mesin cetak. Jadi itulah kenapa yang membuat barat itu maju luar biasa sampai hari ini. Jadi dengan adanya mesin cetak itu kan, maka ilmu pengetahuan bisa diproduksi secara masif. Jadi orang pintar semakin banyak di situ. Nah, kalau perbedaannya di peradaban umat Islam kan, dulu kalau kita berbicara sejarah, ulama-ulama dulu kan menulisnya pakai tangan. Jadi masih menggunakan tinta, masih ditulis secara manual. Jadi makanya banyak tulisan-tulisan itu yang hilang. Jadi karena mungkin ada yang sudah dibakar di situ, ataupun bahkan ada yang sudah dibuang, sehingga peradaban Islam jaya luar biasa zaman itu. Rasa-rasanya kok sekarang tidak ada bekasnya hari ini. Padahal dulu ulama-ulama itu kan orang-orang pinter di kalangan Islam itu kan banyak sekali. Jadi karena mungkin di zaman dulu ada ulama-ulama itu yang sering dibantai ataupun sering dibunuh di situ oleh para penguasa raja dinasti di zaman itu. Lah inilah yang membedakan antara peradaban kita dan peradaban barat. Lah pinternya orang barat itu dia berhasil menemukan mesin cetak, dan itu sangat mempengaruhi dunia. Jadi di sini Jamaluddin Al-Afghani itu mengkritik habis-habisan ulama yang membedakan ilmu itu kepada dua bagian, yaitu ilmu Islam dan ilmu barat.
Katanya Afghani bukan seperti itu pemahamannya. Kalau di dunia barat itu misalnya ada ilmu astronomi, matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Lah, itu jangan kita buang ilmu-ilmu yang seperti itu. Jadi jangan kita egois di situ. Hal itu disalahkan oleh Afghani karena semuanya butuh ilmu itu dalam kehidupan. Jadi menurut Afghani, kedudukan ilmu itu tidak ada hubungannya dengan bangsa apapun, dengan negara apapun. Ilmu ya ilmu. Kalau kita niat belajar ilmu ya fokuslah belajar di situ. Mungkin kita menemukan sebuah pengetahuan yang baru, kita menemukan kebenaran yang belum ditemukan oleh orang lain di situ. Jadi di sini Afghani menekankan pembaharuan pendidikan. Jadi pendidikan umat Islam itu kalah habis-habisan rasanya kalau dibandingkan dengan Barat. Jadi intinya di sini agama Islam tidak menolak apapun jenis ilmu, mau itu sains, logika, ekonomi, astronomi, geografi, apapun ilmunya. Jadi tidak ada ilmu yang ditolak dalam Islam selama itu menggunakan logika berpikir, selama kita mau berpikir di situ. Jadi ada yang perlu digarap untuk pendidikan umat Islam di situ, agar kita nantinya menjadi umat Islam yang berkualitas di situ. Selain kita paham tentang ajaran agama, kita juga mempunyai banyak senjata. Apa senjata kita? Yaitu kita menguasai banyak ilmu. Itu kan juga termasuk perintah dari agama, juga anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW.